Mau. Kalau mau mari kita coba cari di mana keberadaannya. Nah, ini juga merupakan satu keanekaragaman hayati dari perairan ya. Ini masih apa namanya di perairannya ekosistem perairan. Ya. Nah, ini satu-satunya gitu. Pertanyaannya sekarang bahkan sampai hari ini tuh populasinya selalu menurun ya atau fluktuatif. Kalian bisa deh lihat datanya ini di bagian bawah angka kelahiran bayi pesut Mahakam per tahun. Nah, kita bisa bayangin ya lahirnya aja itu apa namanya 1 tahun 6 hanya 6 ekor gitu. Nah, itu paling paling tinggi pun 7 di tahun 2019 sampai 2020 ya. Nah, melihat fenomena ini bahwa ada satu satu apa namanya ya kejadian yang menarik ya di Indonesia ya kita sudah tahu kita sudah kaya ya keanekaragaman hayatinya tetapi kita pun kadang lupa lupa bagaimana kita untuk mempertahankan keanekaragaman itu ya seperti ini. Nanti kalau ada yang lihat ini ya eh, tolong difoto. Nah, ini ada ya Mahakam perairan Mahakam. Mahakam di mana kira-kira? Di pulau mana? Provinsi mana? Ada yang pernah dengar Mahakam di mana? Kalau Bapak sih belum pernah ke sana. Di Kalimantan Timur, Pak. Aku lihat dari Google. Ya, Kalimantan Timur, Samarinda ya. Ada dari Samarinda? Belum ada. Nah, itu tadi NTT Samarinda. Kemudian kalau siapa Papua ya kita ke Luter lagi. Di Luter di Papua ada apa? Kamu kalau pulang Papua apa yang difoto tentang biodiversitas? Kalau di mana Pak? Di perairannya apa di gunungnya Pak? Terserah. Mau yang gunung deh, yang daratan. Oh, apa ya Pak? Burung kasuari, labi-labi, Kasuari. Ya. burung Kasuari, kasuari, labi-labi. labi-labi. Labi-labi itu kura-kura moncong babi Pak. Oke, kalau begitu eh, setelah perkuliahan ini Bapak tugaskan ya kalian masing-masing kampung ya. Maksudnya asalnya dari mana, kemudian tolong dibuat semacam poster jangan template aja deh yang sederhana hewan-hewan yang memang hanya ada di daerah sana gitu. Hewan bisa tumbuhan gitu. Ya. Ini tugas kalian individu-individu. Jadi tolong nanti masing-masing buat ininya semenarik mungkin ya buat ya terserah deh template sederhana. Pokoknya ya ada gambar, ada nama spesiesnya apa, kemudian hidupnya di mana habitatnya dan berasal dari provinsi mana. Ya. Kemudian pertanyaan Pak, kalau misalnya adanya di Kalimantan misalnya, terus saya lihat kok adanya juga di Jawa ya Pak, bagaimana itu? Nah kalian lihat awal mula berkembangnya itu dari provinsi mana? Nah berhubungan dengan itu ya adik-adik ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini, misalnya ya kalau Cantika dari mana Cantika? Dari Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara ada orang utan ya. Nah, kalau orang hutan itu kan nggak mungkin hanya ada di Sumatera, ya pasti ada juga di di mana di Jawa ya. Yang dari Jawa siapa ini? Aulia, Aulia ada orang hutan nggak di Jawa? Mana Aulia? Nggak ada, Pak. Oh nggak ada. Adanya lutung. Lutung tuh Nah, kera. apa lutung ya? Iya, Pak. Lutung. Makanya ada lutung kasarung ya. Nah, itu kan artinya kalian lihat deh populasi awal yang berkembang itu di daerah mana. Kalaupun sama ya nggak apa-apa. Yang penting kan itu memang awal mula berkembangnya di provinsi tempat kalian lahir ya. Tolong ya dibuat gambarnya dalam satu template aja. Ya, bisa poster atau apa deh yang sekreatif kalian. Nanti aluternya dikumpulkan ya tugasnya.
Baik Pak, siap. Oke. Oke. Itu untuk yang di perairan yang nanti kalian bisa mencari yang di daratan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu ya, atau bagaimana kita mau mengkonservasi ya, ataupun melestarikan spesies yang ada di habitat itu, yang ada di habitat di mana mungkin nanti kalian menemukan di tempat daerah ataupun kampung kalian. Bagaimana kita tahu, oh, ini spesies yang perlu dikonservasi, yang perlu dilestarikan. Nah, artinya ada sesuatu yang perlu dipertahankan ya. Karena oh, habitatnya sudah kurang ya. Habitat kurang berarti populasinya ikut menurun seperti itu. Nah, ceritanya adalah kita mau tahu nih identitasnya gitu. Identitas si spesies itu. Misalnya nih siapa nih? Iya. Nisa, Nisa misalnya ya. Nisa Nisa itu akrab. Nisa akrabnya dengan siapa? Nah, yo. Semua akrab, Pak. Oke, semua akrab. Kalau semua akrab berarti kamu tahu tentang teman-temanmu semuanya, mengenai apapun itu. Dikit-dikit, Pak. Ya, sedikit. Ya, misalnya kalau misal Nisa ini nggak tahu tentang Aulia misalnya, ya bagaimana sih Nisa ini? Oh, aku mau kasih makan si Aulia deh karena dia ulang tahun misalnya. Terus si Nisanya hanya ngasih yang apa namanya makanan manis. Nah, manis. Nah, Aulia itu nggak bisa yang manis-manis. Nah, itu artinya ada ketidaktahuan gitu. Nah, begitupun dengan konsep konservasi. Kalau kita nggak tahu identitas spesies itu perlu dikonservasi atau tidak, bagaimana kita actionnya gitu ya, melakukannya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya survei dan monitoring. Nah, ini juga menjadi apa ya, metode dalam penelitian sebenarnya kalau ada yang mengambil ini kan. Jadi kan kalau kita mau melihat bahwa spesies itu ada di ranah yang perlu dikonservasi ya kita harus survei, melakukan survei. Survei ini adalah semacam ya, pra penelitian. Nah, kemudian monitoring artinya sudah berapa jumlah populasinya di habitat itu. Apakah mereka perlu dikonservasi? Nah, seperti itu. Nah, tadi kembali lagi dengan penjelasan Bapak awalnya bahwa ada erat kaitannya antara konservasi dan biodiversity ya. Kenapa? Biodiversity ini bisa bisa lestari, bisa apa namanya survive di sekitar kita karena kita paham dengan konsep konservasi ya. Dan tentunya tidak semua makhluk hidup itu dikonservasi ya. Kita mengkonservasi rumput-rumputan kan nggak mungkin, tumbuhan rumput-rumputan justru itu yang perlu dibasmi ya karena mengganggu kehidupan tumbuhan yang lain. Nah, itu dulu kita kenali dulu eh, makhluk hidup mana yang perlu dikonservasi. Nah, ya, but how can we know ya? Jadi bagaimana kita mengetahui spesies itu dan tentunya itu butuh untuk dikonservasi ya. Dan tentunya kita harus tahu atau mengenal yang namanya deskripsinya. Nah, jadi kalau ada yang mau mengambil penelitian tentang biodiversitas, jantung dari metode itu adalah taksonomi ya. Jadi banyak kan mahasiswa yang misalnya memilih ini pohon apa, misalnya kita misalkan pohon ini kopi atau pohon pohon yang lain ya. Nah, ini ada namanya nih, Pometia pinnata. Apa ini? Matoa Pak. Dari Papua, pantas ya Luther bisa jawab. Ya, ini yang Bapak bilang adalah salah satu kelompok aneka hayati yang hanya ada di Papua ya Luther ya. Di Bekasi ada, Pak. Iya Pak. Di Tapi Bekasi ada. saya kaget kemarin ada di Indomaret. Padahal awalnya tuh ada di Papua kan. Terus kaget udah ada di Indomaret Pak. Yang bawa ke Indomaret siapa?
Atau kayaknya ada penangkarangannya di sini gitu, Pak. Jadi dibawa bibit dari sana terus ditanam di sini. Oke, ini yang menarik ya adik-adik. Kita belajar satu kajian ilmu di dalam biologi yaitu biodiversitas, tapi sampai hari ini kita sebenarnya nggak pernah melihat di sekitar lingkungan kita, tapi di marketnya ada gitu ya. Tadi di Alfamart ya, di Indomaret ya. Nah mungkin Luther nanti kalau berwirausaha bisa lah tanam. Apa namanya tadi Luther? Matoa, Pak. Matoa. Nah di daerah Iya. Bapak pun ada matoa ini. Tetapi sangat jarang karena itu sulit tumbuh, hanya di daerah tertentu, hanya di habitat tertentu. Yang Bapak tahu sih daerah yang suhunya itu tidak panas dan juga tidak dingin, di pegunungan lah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nah bagaimana ya si matoa ini kan ya yang ada di Papua ya, populasinya banyak memang di Papua, ini bisa lestari. Ya kita harus pandai mendeskripsikannya secara jelas. Misalnya kalau Luther nggak tahu eh, nanti disangkanya nih oh pohon kopi, kopi kan nggak perlu dikonservasi ya. Ya nggak usah dilestarikan. Padahal itu matoa. Nah kita makanya itulah manfaatnya kalian belajar apa? Morfologi tumbuhan. Udah ngambil kuliahnya. Morfologi tumbuhan ada ya mata kuliahnya. Sudah, Pak. Iya. Jadi itulah manfaatnya kalian mengambil mata kuliah morfologi tumbuhan. Makanya kalau belajar itu di apa ya? Mengaitkan supaya untuk apa sih saya belajar ini gitu kan? Jadi ada kesinambungannya gitu. Jangan terputus ya. Nah, inilah salah satu manfaatnya adalah kita mengetahui mana tumbuhan yang perlu dikonservasi seperti itu. Matoa. Ini sekedar info manis ya, Luther ya, enak ya ini buahnya ini. Ada nggak yang belum belum makan? Oh masih jarang, Cantika belum. Nanti Luther kapan-kapan kalau Yuli udah pernah makan ini apa ini matoa. Pernah Pak, ada juga di Kalimantan Pak. Oh ada di Kalimantan. Tapi apa mudah dijumpai atau enggak di Kalimantan? Mudah Pak, ada tanamannya Pak. Oh di Kalimantan juga ya. Kemungkinan besar nih itu bisa dipastikan varian yang beda. Spesies sama ya, tetapi kemungkinan besarnya pasti varian yang berbeda. Karena mahasiswa ini kan dari segi morfologi kulit itu yang Bapak tahu ya, itu ada yang hijau, ada yang kemerahan kuning gitu ya Luther ya. Kemudian dagingnya cukup ada yang tipis, ada yang tebal juga gitu. Ya, gitu ya Luther ya. Iya, Pak, benar. Oke. Nanti Luther kalau pulang kampung tolong dibawa matoanya. Iya, siap, Pak. Oke. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kalau kita eh, tidak paham ya sampai bisa mendeskripsikan makhluk hidup itu dengan baik ya, bagaimana kita mau memelihara dan memanfaatkan. Seperti kita kan umat manusia gitu ya. Eh, Yuli memanfaatkan Luther karena apa? Ya, ya karena ada sesuatu yang diinginkan gitu. Maka dipeliharalah si Luther. Siapa yang pelihara? Yuli. Dan seperti itu. Nah, bagaimana kita harus eh, tahu bahwa keanekaragaman itu penting karena ya tadi ya sudah dijawab bahwa ada manfaatnya ya dan itu juga untuk keberlangsungan kehidupannya ya karena ada yang kita pertahankan di sini yaitu kesejahteraan umat manusia seperti itu. Maka dari itu untuk mempertahankan ya mempertahankan si eh, keberadaannya ini atau eksistensinya di lingkungan kita harus melakukan studi ya. Nah, studi yang namanya sistematik. Nah, makanya tadi kan Bapak sudah terangkan bahwa topik kita hari ini adalah bagaimana kita menghubungkan sistematika dan diversitas gitu ya. Jadi ada korelasi penting adik-adik
bagaimana kita mempelajari taksonomi atau sistematik dengan diversitas. Karena membicarakan biodiversity itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya sistematika. Kenapa? Kita nggak bisa asal-asalan yang mengkonservasi, ya. Padahal kita nggak tahu deskripsinya seperti apa yang dikonservasi itu. Nah, oke, kalau berbicara sistematika, ya, Bapak nanya lagi. Ardelia, ya Ardelia. Halo Ardelia. Kalau kita berbicara sistematika, kira-kira sistematika itu yang seperti apa? Ardelia sudah pernah dengar sistematika? Kata sistematika Pernah, Pak. apa? Terstruktur ya, Pak. Oke, struktur. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa ya. Satu kata dulu, struktur. Satu, ya struktur. Struktur apa ini? Ardelia, struktur apa? Struktur yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Ardelia? Ya, nggak apa-apa sambil di searching-searching. Struktur, ya. Kalau Indriani, sistematika yang seperti apa? Kan kita tahu sistematika tumbuhan, sistematika hewan. Kalian ada mata kuliah ini nggak sih? Sistematika tumbuhan, sistematika hewan? Ada? Ada, Pak. Pak, Iya, sistematika. Bapaknya nanya sistematika aja, nggak tumbuhan dan hewan. Sistematika, kira-kira yang seperti apa? Indriani. Kalau menurut saya sistematika itu kayak aturan atau tata penulisan gitu ya Pak. Kayak Hmm, aturan. aturan ya gitu, pemetaan gitu Pak. Oke, ada aturan karena ada aturannya berarti harus dipetakan gitu ya. Oke, tadi ada struktur, ada aturan pemetaan. Nah, oke, itu untuk bagaimana kita mempelajari atau mempertahankan satu kelestarian ya ataupun survive-nya individu di lingkungan ya, dengan mempelajari sistematika. Nah, yang pertanyaan keduanya ya, nah itu tadi ya Bapak keep dulu ya. Sebenarnya sistematika tadi sudah tepat ya, hampir tepat yang dikatakan teman-teman ada Indriani dan Ardelia. Ada struktur, ada aturan ataupun pemetaan. Lantas sekarang bagaimana hubungannya dengan diversitas? Ayo kita coba adik-adik pahami dulu ya. Tadi ada sistematika yang seperti apa konsepnya, kita keep dulu. Dan kemudian sekarang pertanyaan lanjutannya, ada nggak sih hubungannya dengan diversitas? Gitu. Ya tentu ada. Nah, mari kita lihat sistematik ya. Jadi kalau kita mendengar kata sistematika, ini kalau kaitannya dengan keragaman ataupun diversitas, yaitu adalah hubungan, ya, mempelajari hubungan organisme, karakter, ya, distribusinya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Jadi di dalam sistematika itu banyak yang kita tangkap ya, ataupun banyak yang kita akan pelajari adik-adik. Yang pertama bisa, kalau kita lihat ini ya, hubungan, karakter, distribusi, persebarannya di mana aja. Nah, tadi kan ada beberapa jenis spesies, kita tahu jenisnya. Karena apa? Ya karena kita sudah mempelajari yang namanya sistematika. Yang kemudian kita memahami, yang kedua memahami hubungan tingkat diversitas organisme ya. Hari ini ataupun yang akan datang buat present day and extinct ya. Mana yang ada hari ini ataupun yang sudah punah ataupun yang sudah tidak ada lagi atau yang hampir punah. Ya, itulah kecenderungan dari bagaimana kita memahami yang satu studi tadi ya, sistematika. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa tahu evolusi ya. Pak Sunato sudah menyinggung tentang evolusi.
sebelumnya? Adik-adik? Halo? Suara Bapak kedengar Sudah, nggak? Pak. Di semester Sudah kemarin ada mata kami dapat kuliahnya, Pak. evolusi, Pak. Oke, jadi Bapak flashback lagi ya. Aulia, setelah eh, mendengar dan memahami pemahaman dari pemaparan dari Pak Sunarto, apa yang kamu dapat dari evolusi? Yang saya dapat itu di luar pelajarannya Pak Sunarto sih, Pak. Tentang Mhm. apa Charles Darwin itu ternyata punya 10 anak sama ininya apa sama saudara tirinya atau gimana, malah gosipnya yang saya temuin tuh. Aulia ini sepertinya tipe yang baca novel ya. Eh, Lebih baca di Quora sih Pak Oh, sekarang. ya, Charles Darwin ya itu adalah penggagas dari konsep evolusi. Ya, itu secara secara historisnya. Ada yang lain? Kalau kita hubungkan dengan sistematika ini poin ketiga dengan evolutionary history of life. Kira-kira apa yang kita akan pahami di sistematika ini berhubungan dengan evolusi? Nisa mungkin. Nisa Nadila. Iya, Pak. Masih sama sih, Pak. Tadi seperti yang Aulia sampaikan, jadi semester kemarin itu Pak Sunarto menyampaikan evolusi, tapi yang masih ada kaitannya dengan lingkungan, Pak. Jadi kebetulan Pak Sunarto semester lalu itu mengajar ilmu lingkungan dan evolusi, jadi agak dimix gitu, Pak, penjelasan tentang evolusinya. Seperti itu, Pak. Oke, kalau kita hubungkan dengan sistematika yang kita pahami hari ini di poin ketiga ini, seperti apa kira-kira, Nisa? Tadi kan kita udah tahu ya sistematika ini yang seperti apa sih? Poin ketiga nih. Ya Pak, mungkin kalau misalnya dari sisi biodiversitas yang dikaitkan sama eh, pembahasan evolusi, mungkin kayak yang udah disampaikan UT awal-awal tentang kayak ada variasi, itu kan mungkin eh, misalnya awalnya itu lumba-lumba bentuknya seperti apa, lalu ada evolusi Pak. Jadi sekarang lumba-lumba menjadi lebih misalnya badannya lebih ramping atau moncongnya lebih pendek seperti itu sih Pak untuk evolusinya. Mungkin ya Pak. Oke, menarik ya. Oke, terima kasih ya Nisa. Jadi ya sudah tepat ya, tadi Nisa sudah katakan. Tapi pertanyaan yang menarik berikutnya adalah, apakah di antara kalian teman-teman kan semua udah saling kenal ya di dalam satu kelas. Ada nggak teman-temannya yang berevolusi? Kira-kira kita bisa nggak berevolusi? Hari ini masih bisa terjadi evolusi nggak sih? Bisa mungkin Pak, Bisa tapi Pak. dengan bantuan dokter sih Pak kayaknya. Ya kenapa Aulia bisanya? Terima kasih Nisa. Aulia, Dari segi gaya hidup sama makanan kan mempengaruhi Pak. oke cobalah ya. Kalau kita bisa bisa memastikan evolusi itu masih eksis hingga hari ini, coba. Eh, Ini kan satu eksperimen juga ya. Tapi memang kalau kita pelajari tentang evolusi ini kan dari kurun waktu ke waktu ya. Kita nggak bisa menjawab juga kepastian itu hari ini. Tetapi kita kalau flashback ke peristiwa sebelumnya, memang sistematika ini akan selalu dihubungkan dengan evolusi. Di bagian mananya? Ya, misal ya, dulu kan banyak ya hewan-hewan purba. Kalian pun sudah sering mungkin ya nonton-nonton hewan-hewan yang sudah ada dulu dan sekarang ada yang bertahan, ada yang punah gitu. Yang bertahan pun ini sudah berevolusi. Kenapa? Ya banyak karena tadi
seleksi alamnya, ya mutasi genetiknya, ya ataupun makanannya, food, ya food cycle-nya itu udah berubah gitu ya. Mungkin yang tadinya makannya eh, yang tumbuh dari apa namanya batu-batuan, ya, puluhan tahun kemudian batunya udah nggak ada ya, dia harus survive ya, maka cari sumber yang lain gitu ya, yang hampir sama, memiliki misalnya komposisi mungkin karbon ataupun proteinnya yang hampir sama, mirip. Jadi sebenarnya kita makhluk hidup ya, siapa yang bisa mencari eh, sesuatu yang bisa untuk mempertahankan hidupnya, maka dia akan survive. Kalian pun hari ini kan bisa survive ya karena IPK-nya nggak pernah turun. Kalau IPK-nya turun ya DO ya. Itu kan bentuk dari eh, diversity juga sebenarnya. Ya, kalau kita kaitkan seperti itu. Nah, itu dia ya masalah evolusi dan sistematik. Nah, ini ya, sistematika pada akhirnya ya satu ilmu yang mempelajari keanekaragaman. Sejarah hubungannya serta hubungannya ya, kekerabatan evolusi yang ada di antara. Jadi mereka itu punya punya kekerabatan karena ada peristiwa evolusi yang terjadi sebelumnya. Maka dari itu, tahukah kalian ya, kebanyakan penduduk orang Indonesia ini menurut penelitiannya setelah dideteksi DNA itu kita masih berkerabat dengan orang-orang yang ada di Afrika sana, ya. Karena kenapa ya, nenek moyang kita kan dulu, Aulia tahu nggak nenek moyangnya dari mana? Nggak tahu pasti kan? Juna, Amelia, ya kita nggak tahu nenek moyang kita dari mana. Tetapi ketika di apa namanya deteksi secara DNA-nya, ternyata kita punya keragaman. Jadi bisa dipastikan bahwa orang Indonesia itu nggak ada yang murni. Itu adalah mix dari apa namanya dari mana-mana, benua mana, karena dulu kan sistem perdagangan ya masih konvensional dari benua ke benua, maka mereka menetap di Indonesia dan mereka apa lahir dan makin banyak gitu. Oke, sampai di sini sebelum Bapak lanjut sedikit lagi, ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan materi yang sudah Bapak paparkan. Ada pertanyaan kah? Saya Aulia izin bertanya, Pak. Ya. Eh, Pernahkah kegiatan konservasi hewan maupun tumbuhan itu mengalami kegagalan, Pak? Contohnya tadi kan pesut mahakam itu kok dari dulu nggak nambah-nambah, itu kan udah konservasi dari lama ya, Pak? Oke, ada nggak kegagalan ya? Terima kasih Aulia. Kegagalan konservasi. Secara real di lapangan sering ya Aulia. Makanya tadi ya kembali kepada pribadi atau personal masing-masing. Sekarang begini, aturannya ada, kemudian orangnya ada, tetapi actionnya seperti apa? Di lapangan kan kita mana ada yang tahu. Barangkali di sekitar lingkungan perairan itu banyak sekali industri-industri yang terbangun, maka polusi pencemaran lingkungan selalu terjadi. Bagaimana aturan yang sudah ada untuk mengkonservasi tadi si pesut mahakam itu bisa terjadi ya karena ulah manusia itu sendiri yang menggagalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan, ya, lingkungan. Nah, keberadaan biotik dan abiotik itu juga sangat mempengaruhi. Dan kebutuhan, ya, kebutuhan abiotik dan biotik ya. Kalian udah paham ya kalau ada abiotik abiotik. Nah, itu kan saling berkaitan satu sama lain. Sekarang pertanyaan, apakah komposisinya masih tercukupi di lingkungan tersebut? Tentu kita bisa menjawabnya ketika kita melihat secara langsung. Artinya begini, apakah air di apa namanya pesisir itu masih alami ataupun tidak tercemar atau nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya masih tercukupi? Nah, itu juga sangat 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 mempengaruhi. Yang kemudian reproduksi. Nah, reproduksi itu kan secara biologis adalah mempertahankan apa namanya jenis yang ada di habitat.
Nah, kalau sudah tidak bereproduksi secara berkontinu, bagaimana kontinuitas ataupun peningkatan populasi terjadi? Kita tadi lihat ya, si pesut mahakam itu ya paling tinggi berapa tadi? 7 ekor ya. Oh ya, berapa? Kenapa nih Nisa? Iya Pak, 7 Pak. Ya, 7 ekor paling tinggi. Kalian bisa bayangin nggak 7 ekor ya mempertahankan 10 tahun ke depan itu bagaimana? Kalau 7 ekornya itu hidup semua. Kalau mereka terdegradasi di proses kehidupannya terdegradasi itu ya bisa aja kekurangan makanan ataupun banyak sekali apa namanya situasi-situasi alam yang tidak mendukung bagaimana mereka bisa dewasa dan bisa kembali untuk bereproduksi seperti itu. Begitu ya, Aulia ya. Bisa Aulia? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini bundanya siapa ini yang di pasar ini? Ada yang tahu nggak ibunya siapa nih? Nah, jadi pertanyaannya kalau masa tua kalian kan masih ya umur umur berapa sekarang? 22 ya? 21, 22. Ada yang 19 tahun. 9 kalian usia-usia berapa sih? Boleh tahu? Halo? Masih dengar suara Bapak nggak? Tes. Masih, Pak. Sekitaran 20 sampai 22 tahun. Oke, range-nya 20 sampai 22 tahun. Ini ya mungkin ini Bapak kurang tahu ya ibunya siapa ini yang di gambar ini. Nah, ini usia 50 tahun misalnya. Nah, kita masih bisa makan. Hari ini kalian masih bisa menjumpai spesies ini bukan? Masih Pak. Masih ada bawang, ada terong, ada semua ini. Nah, pertanyaannya 20-30 tahun ke depan masih seperti inikah spesies yang kalian lihat? Atau ada yang baru yang hampir sama dengan spesies yang kalian lihat? Kita ambil satu contoh, misalnya bawang, ya bawang merah. Bawang merah itu kan sekarang banyak ya di apa namanya ya di genetic engineeringnya ya dibuat ya dia semakin banyak lapisannya lah kemudian bertambah berat. Nah itu kan juga akan menseleksi spesies asli ya. Nah, pertanyaannya kalau nanti kalian menjumpai di market-market itu 20 tahun ke depan ya kita nggak tahu bentuk bawangnya masih seperti ini atau tidak. Nah, itu kan salah satu bentuk bagaimana spesies itu bisa bertahan ya. Nah, mungkin ya ibu-ibu ini ya mungkin bisa diibaratkan ibu kalian lah ya, masih bisa menjumpai di pasar. Tetapi bagaimana untuk 10-20 tahun kemudian ketika kalian berusia sama seperti ibu ini. Nah, itulah bagaimana kita harus memahami yang namanya sistematika ya. Jadi kita sudah tahu nih secara deskripsinya, kemudian taksonominya. Oh ternyata menurut data, ya selain data, kita tahu juga di lapangan bahwa itu sudah sulit dijumpai. Misalnya kalian bertanya aja deh ke orang tua kalian, wah ini masih ada nggak ya ini? Wah sekarang sudah sulit dijumpai gitu. Nah itu kan menjadi tanda tanya untuk kita semua, kenapa itu bisa terjadi? Ya seperti itu. Itu kan yang menjadi experience secara personal kalian. Nah itu bisa bisa kalian kembangin deh di kehidupan sehari-hari. Nah, nah ini tadi sebenarnya udah Bapak jelasin ya. Jadi ada pemuliaan tanaman. Nah tadi ada melalui persilangan ya. Jadi kan sekarang di bidang pertanian itu banyak sekali ya peneliti-peneliti yang apa ya berusaha untuk menyilangkan tanaman tertentu untuk apa? Satu, selain untuk konservasi, yang kedua supaya dia tahan terhadap hama. Karena sekarang tanaman-tanaman sekarang itu kan apalagi iklim yang tidak kondusif ataupun labil ya bisa dikatakan itu banyak aja apa namanya hama-hama yang datang kemudian ya merusak ya
habitat dan akhirnya populasi tanaman yang ada di sekitar lingkungan itu menurun. Nah, maka sekarang banyak peneliti yang melakukan yang namanya proses persilangan. Untuk apa? Yang menciptakan tanaman hibrid. Barangkali nanti kalau ada yang mau jadi pengusaha tanaman hibrid, hasil persilangan, wah Pak saya bisa menyilangkan tanaman A dengan B dan buahnya lebih bagus, lebih lebih berat, lebih biomasanya lebih eh, berat ya tadi lebih kemudian lebarnya mungkin tingginya lebih baik ya. Nah itu bisa bisa mempertahankan eh, eksistensi dari spesies tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati ya. Kalau kita sudah tadi paham tentang sistematika. Ya Bapak harap kalian itu sudah semua sudah paham bagaimana kalian belajar sistematika tumbuhan, ya, sistematika hewan. Makanya kan sebelum mata kuliah ini kalian ambil sudah harus lulus di kedua mata kuliah tersebut. Nah itu ya salah satu eh, cara untuk bagaimana kita melihat eksistensi dari spesies di lingkungan, melakukan namanya persilangan. Oish. Nah, kemudian ini ya, ini sebenarnya hubungan atau keterkaitan si sistematika tadi dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, ada tiga tingkatan dalam taksonomi ya. Nah, keterkaitannya ya sistematika ya ataupun taksonomi. Sistematika dan taksonomi sama ya. Nah, misalnya pertama itu taksonomi alfa. Nah, jadi kalau kalian sudah paham tentang morfologi, anatomi, sitologi. Sitologi ini apa? Lalu, masih ada yang ingat sitologi? Ilmu tentang apa? Amelia Reba, Amelia. Tentang sel, Pak. Iya, tentang sel. Jadi